Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syahputra Ramadan Ahmad. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Boswa Makassar dan saya berasal dari jurusan psikologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul refleksi diri. Sebenarnya apa sih refleksi diri itu? Baik, refleksi diri adalah proses merenungkan atau mengevaluasi pikiran, perasaan, tindakan, dan pengalaman diri sendiri. Tujuan dari refleksi diri ini adalah untuk memahami diri dengan lebih baik dengan cara mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita serta belajar dari pengalaman yang pernah kita alami untuk berkembang secara emosional. Jadi, refleksi diri ini sangat penting dikarenakan dengan cara kita melakukan refleksi diri, kita dapat mengetahui apa yang sedang kita pikirkan, perasaan apa yang sedang kita alami, serta kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi sumber kekuatan dalam diri kita. Kita beralih ke selanjutnya, manfaat refleksi diri. Adapun manfaat refleksi diri yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran diri, yaitu dengan cara membantu mengenal, menilai, mengetahui tujuan dan memotivasi diri pribadi atau diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan pemahaman emosi. Maksudnya di sini adalah dengan cara merefleksikan diri itu dapat membantu kita untuk mengelola emosi di dalam diri kita dengan lebih baik. Yang ketiga adalah dapat membantu dalam mengambil keputusan, membuat pilihan yang lebih bijak berdasarkan pemahaman tentang diri kita sendiri. Yang keempat adalah meningkatkan hubungan interpersonal. Maksudnya adalah kita dapat memahami bagaimana sebuah tindakan dan ucapan kita itu dapat mempengaruhi orang lain. Baiklah, selanjutnya mendukung pertumbuhan pribadi. Maksudnya di sini ialah dengan kita melakukan refleksi diri itu kita dapat menjadi versi yang lebih baik dari diri kita, dikarenakan refleksi diri telah mengajarkan kita tentang mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi kelemahan kita atau menjadi sumber kekuatan kita, sehingga refleksi diri ini dapat memberitahu kita cara menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Jadi refleksi diri adalah langkah penting dalam pertumbuhan untuk pembelajaran baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Berapapun langkah-langkah yang bisa diikuti untuk melakukan refleksi diri itu sendiri, yang telah saya pelajari itu yang pertama, mencari waktu dan tempat yang tenang. Maksudnya jika kita ingin melakukan refleksi diri itu usahakanlah untuk memilih waktu di mana
di waktu itu kita tidak akan terganggu, seperti contohnya di pagi hari ataupun malam hari sebelum kita tertidur. Dan mencari tempat yang tenang itu misalnya tempat yang membuat kita nyaman, misalnya kamar, taman, atau tempat lain yang menurut kita secara pribadi dapat mendukung konsentrasi kita. Yang kedua adalah menggunakan pertanyaan pemantik. Maksudnya kita mengajukan pertanyaan untuk diri kita sendiri agar kita dapat mengevaluasi apa saja kesalahan yang atau apa yang kurang dari dalam diri kita. Contoh pertanyaan pemantik ini seperti yang pertama, apa yang sudah saya capai hari ini? Apa yang kedua, apa yang membuat saya merasa bangga? Yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan lebih baik lagi? Yang keempat, apa yang membuat saya merasa sedih atau marah dan mengapa saya bisa seperti ini. Itulah tadi contoh pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat kita lakukan untuk merefleksikan atau mengevaluasi diri kita. Yang ketiga, menuliskan pemikiran kita atau mencatat apa yang kita rasakan, pikirkan, atau pelajari dari sebuah pengalaman tertentu. Ya, dikarenakan dalam penulisan ini dapat dapat membantu kita memperjelas pikiran dan menjadi referensi untuk evaluasi kita di masa yang akan mendatang. Yang keempat, fokus pada pembelajaran dan bukannya menyalahkan diri kita. Maksudnya di sini kita jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Jika ada sebuah kesalahan ataupun yang kurang dalam diri kita, sebaiknya kita lebih memikirkan langkah apa yang bisa diambil untuk memperbaikinya, bukan malah menyalahkan diri kita sendiri. Tanyakanlah pada diri kita sendiri, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini. Ya. Yang kelima, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan. Maksudnya kita mengidentifikasi hal-hal yang kita lakukan dengan baik dan hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki. Dengan cara seperti ini kita dapat menyadari apa sebenarnya keahlian dan apa kelemahan kita. Fokus pada pengembangan kekuatan kita dan temukan cara lain untuk mengatasi sesuatu yang menjadi kelemahan diri kita. Yang keenam, menggunakan perspektif atau sudut pandang orang lain. Maksudnya di sini kita meminta pendapat dari pandangan orang atau apa yang orang percaya tentang tindakan atau sikap yang kita lakukan. Ya, dengan cara ini, refleksi ini membantu melihat sisi diri kita yang mungkin kita tidak sadari, sehingga perspektif atau pendapat orang lain itu sangatlah penting bagi kita untuk melakukan evaluasi pada diri kita sendiri. Yang ketujuh itu adalah membuat rencana untuk perbaikan. Maksudnya dari hasil refleksi atau apa yang kita renungkan, tentukan langkah selanjutnya yang kita lakukan itu ialah tentu saja menentukan langkah-langkah untuk berkembang, seperti mempelajari keterampilan baru atau mengubah kebiasaan buruk yang telah kita lakukan selama ini. Jadi jika kita telah merenungkan apa yang telah kita rasakan, seharusnya kita juga mempunyai rencana untuk kedepannya, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Dan menurut saya ada beberapa faktor yang mendorong seseorang itu untuk melakukan refleksi diri.
Faktor-faktor ini bisa berasal dari pengalaman pribadi, kebutuhan emosional seseorang, ataupun dalam kondisi tertentu. Dan berikut saya akan memberitahukan faktor-faktor utamanya. Faktor yang pertama adalah pengalaman atau peristiwa penting. Pengalaman atau peristiwa penting yang dimaksud di sini itu seperti contohnya adalah kegagalan atau kesalahan yang telah kita lakukan. Ya, dengan menyadari akan kesalahan itu dapat mendorong seseorang untuk memahami apa penyebabnya, apa yang menyebabkan ia menjadi gagal, dan itu akan memantik diri mereka untuk mencari cara agar mereka bisa memperbaiki diri mereka dan menjadi lebih baik. Ya, peristiwa selanjutnya adalah pencapaian atau sebuah keberhasilan. Dengan mencapai sebuah keberhasilan, terkadang seseorang itu akan mengevaluasi dirinya, mengevaluasi keberhasilan itu agar dia mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan agar keberhasilan yang ia telah capai itu dapat ia pertahankan dan ia menjadikannya sebagai kebiasaan positif. Perubahan besar dalam hidup. Maksudnya di sini seperti kita berpindah tempat kerja ataupun pernikahan atau kehilangan seseorang. Hal ini dapat memicu seseorang untuk merenungkan dirinya dengan kejadian atau perubahan besar yang ia alami dalam hidupnya itu. Yang kedua, kebutuhan untuk berkembang. Contohnya seperti ingin meningkatkan diri. Dengan adanya keinginan untuk meningkatkan diri dalam diri seseorang itu, ia akan mendapatkan dorongan untuk menjadi lebih baik, baik itu secara personal maupun profesional. Yang kedua, mengatasi kelemahan. Seseorang mungkin ingin memahami dan mengatasi hambatan yang ada dalam hidupnya. Ia ingin menyesuaikan diri dengan tujuan hidup. Refleksi juga dapat membantu kita untuk mengevaluasi apakah tindakan yang kita lakukan selama ini itu sudah benar atau sudah sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Oleh karena itu, mengapa refleksi diri itu sangat penting? Dikarenakan dengan melakukan refleksi diri itu kita dapat mengevaluasi apakah sudah betul tindakan yang kita lakukan ini sudah sejalan atau sudah benar dengan tujuan yang akan kita capai ke depannya. Jadi kesimpulannya ialah refleksi diri itu adalah proses penting untuk memahami diri kita sendiri, mengevaluasi segala tindakan dan emosional kita, dan belajar dari pengalaman hidup yang telah kita rasakan. Dengan cara meluangkan waktu untuk merenung, seseorang itu dapat meningkatkan kesadaran diri dengan cara memperbaiki kelemahan dan mengembangkan kekuatan atau bakat yang dimiliki. Refleksi diri ini membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik, dapat menjaga keseimbangan emosional seseorang, serta mendukung pertumbuhan pribadi dan hubungan kita dengan orang lain. Refleksi diri juga dapat dilakukan secara rutin yang memungkinkan seseorang itu untuk terus berkembang dan menjadi versi diri yang lebih baik dan lebih selaras dengan nilai serta tujuan yang ada dalam hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa melakukan refleksi pada diri kita sendiri. Kita mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan dan apa yang menjadi kekuatan kita
kita kembangkan, dan apa yang menjadi kelemahan kita itu kita mencari solusi untuk menutupinya. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Segala kesalahannya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.